Di antara ciri kemunafikan adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Ternyata orang-orang munafik juga ingat Allah, tapi ingatannya sangat sedikit sekali. Nanti ingat kala susah, nanti ingat kala terjepit, nanti ingat ketika berada di dalam kehimpitan, kesulitan duniawi, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang membiasakan pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Dan siapa yang dimatikan oleh Allah dalam kondisi tersebut, dia akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, ikhwani kaum muslimin sedang jamaah Jumat. Kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini, dalam suasana yang penuh dengan keimanan ini. Allah masih memilih kita menjadi hamba yang terpilih, mendapatkan banyak keistimewaan dari hari Jumat yang mulia, bahwa dari satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keistimewaan ikhwani fillah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima bainihin idza jutunibatil kaba'ir. Dari satu salat ke salat berikutnya, dari salat 5 waktu, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kita alhamdulillah menjadi orang yang menjaga salat 5 waktu kita. Allah juga mudahkan kita untuk menghadiri majelis Jumat setiap pekannya. Tadi dikatakan tidak lama lagi insya Allah kita akan mendapati lagi bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga keistimewaan ini Allah genapkan. Tahun lalu adalah Ramadan kita. Sebagian dari kaum muslimin menjadi Ramadan terakhir baginya. Maka kita berharap kepada Allah dipanjangkan usia kita, diberkahi dengan amal-amal saleh, dan kembali mendapatkan keistimewaan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa kesalahan kita dan menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, hakikat dari mimbar Jumat akan kembali dikuatkan dalam kajian-kajian Ramadan kita. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Risalah ini
senantiasa kita dengar dan menjadi muqaddimah di setiap mimbar Jumat. Ada satu pesan penting yang bisa kita kuatkan diri dan keluarga kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran yang menjadi muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena Allah tahu ada takwa yang bukan haqqa tuqatih, ada takwa yang muncul sesaat lalu dalam kesendirian tidak nampak. Maka para ulama memberikan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan di antara ciri haqqa tuqatih paling tidak ada 3 yang coba kita pastikan. Yang pertama, an yuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, tidak dilanggar aturannya. Itulah takwa yang hakiki, an yuta'a wa la yu'sa. Yang kedua, an yushkara wa la yukfar. Allah itu disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari. Di antara bentuk kesyukuran nikmat adalah i'malu ala Dawud syukra. Allah mengajarkan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Makin sehat, makin taat. Justru makin sehat, makin semangat, dan tidak sebaliknya. Makin sehat, semakin kuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah an yudhkara wa la yunsa. Allah itu senantiasa diingat dan tidak pernah dilupa. Ini yang perlu kita pastikan dalam keseharian kita jamaah Jumat yang mulia. Dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Coba lihat sunnah-sunnah nabawiyah dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada satu aktivitas pun kecuali di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Lihat ketika kita bangun tidur, bermuhasabalah diri kita yang Allah berikan kembali nafasnya, kehidupannya, lalu dia tidak mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sejak kehidupan itu kembali diberikan, ketika kita terjaga dari tidur, kita katakan alhamdulillah. Nama Allah disebut. Masuk kamar kecil, keluar darinya, keluar rumah, naik kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, keluar pasar, dan aktivitas semuanya dalam kehidupan kita terbetik di sana nama Allah Subhanahu wa taala. An yudhkara wa la yunsa. Dan ini adalah tuntutan keimanan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kepadanya dengan ingatan yang banyak, dan sebutlah nama Allah di pagi dan petang hari. Itulah ciri keimanan. Sebaliknya jamaah Jumat yang mulia, di antara ciri kemunafikan, wa nas'alullaha ta'ala as-salama wal afiyah, di antara ciri kemunafikan adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Ternyata orang-orang munafik juga ingat Allah, tapi ingatannya sangat sedikit sekali. Nanti ingat kala susah, nanti ingat kala terjepit, nanti ingat ketika berada di dalam kehimpitan kesulitan duniawi baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Potongan kedua dari ayat yang kita bacakan tadi adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita tutup khutbah Jumat kita dengan nasihat mulia ini. Allah katakan, jangan sekali-kali mau mati, jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim, bahwa mati itu hanya satu kali. Maka pastikan akhir kehidupan kita adalah
dalam kondisi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai seorang muslim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang satu kaidah yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup, prinsip hidup kita, bahwa man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang membiasakan pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu juga. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang membiasakan pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Dan siapa yang diwafatkan dalam kondisi seperti itu tersebut, siapa yang dimatikan oleh Allah dalam kondisi tersebut, dia akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu juga. Di sini terbetik hati kita bermuhasabah jamaah Jumat yang mulia. Ternyata takwa ini benar-benar harus kita hidupkan sebagai ciri keistiqomahan kita. Insya Allah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita berada di atas sunnah. Hidup kita berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita minta kepada Allah keistiqomahan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah, dalam kondisi terbaik, dan dengannya pula kita dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar fulan diwafatkan dalam kondisi berzikir, fulan diwafatkan dalam kondisi sujud, dalam kondisi bersiap-siap menuju masjid. Cukuplah itu menjadi pelajaran besar bagi kita. Dan tidak sedikit terdengar kabar ada seseorang diwafatkan dalam kelalaiannya, dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.